Salam sejahtera, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali dengan Anda sekalian, baik di Indonesia maupun jemaat kami yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku yang saya tulis di judul yang ke-6, 3 penghiburan dalam pencobaan. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan kita dengarkan pada saat ini yang sudah saya sesuaikan dengan judul pembahasan yang akan kita kupas pada hari ini. Yang pertama, Indah pada Waktunya. Penghiburan dalam pencobaan. Satu hal yang saya kupas di dalam topik ini adalah pencobaan ada batas waktunya. Berarti ketika waktunya Tuhan tiba akan terasa indah karena segalanya akan kembali dilakukan pemulihan dan berkat Tuhan akan dicurahkan. Yang kedua, bertahan sampai pada kesudahannya. Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa melewati pencobaan? Lagu ini sangat menginspirasi kita agar kita memiliki kekuatan bertahan sampai akhir. Dan lagu ketiga, ada mahkota di balik salibku. Bagi mereka yang menang di dalam pencobaan, Tuhan sudah sediakan mahkota abadi, mahkota kemuliaan yang kelak akan diterima di dalam kerajaan sorga. Itulah 3 lagu pengantar sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Mari Pak Pendeta Jonathan, kami persilakan. Ada waktu
Setiap ku merasa lelah oleh perkara di dunia, Kau Tuhan selalu punya cara menguatkanku lagi senantiasa. Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Bersamamu aku bisa kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Kemenangan pada akhirnya. Bila Engkau yang menetapkanku melalui jalan berbatu, Engkau juga yang meneguhkanku dengan tanda keajaiban-Mu. Ku hadapi perkara yang ada di depanku dengan hati yang percaya janji setia-Mu. Selama ku mengikuti jejak-Mu Yesusku, ada mahkota di balik salibku. Bila Engkau yang menetapkanku melalui jalan berbatu, Engkau juga yang meneguhkanku dengan tanda keajaiban-Mu. Ku hadapi perkara yang ada di depanku dengan hati yang percaya janji setia-Mu. Selama ku mengikuti jejak-Mu Yesusku,
mahkota di balik salibku. Ku hadapi perkara yang ada di depanku dengan hati yang percaya janji setiamu selama ku mengikuti jejakmu Yesusku. Ada mahkota di balik salibku selama ku mengikuti jejakmu Yesusku. Ada mahkota di balik salibku. Ada mahkota di balik salibku. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan tadi. Saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti lagu tersebut. Mungkin lagu-lagu ini masih asing karena beliau ini produktif sekali. Banyak menciptakan lagu-lagu, hampir 4.000 lagu yang diciptakan. Sehingga saya yakin banyak lagu-lagu yang masih terasa asing bagi kita. Tapi saya percaya bahwa setiap lagu kalau kita nyanyikan dengan hati yang penuh ketulusan, kesungguhan akan memberikan dampak luar biasa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Satu sesi demi satu sesi kami lewati. Dan hari ini adalah sesi yang terakhir, sesi yang ke-6 dari buku yang sedang kami kupas pada saat ini. Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau sertai kami. Sehingga apa yang kami lihat di layar, apa yang kami dengar, dan juga kami baca ayat demi ayat, itu memberikan kekuatan bagi kami, menuntun kami memahami rahasia di balik pencobaan. Kami serahkan sepenuhnya, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita lihat kembali tentang masalah pencobaan. Tema yang saya kupas adalah pencobaan di padang gurun. Nah, tema ini diambil dari salah satu buku yang saya tulis. Judulnya adalah Rahasia di Balik Pencobaan. Nah, buku ini kita lihat cover depannya adalah ini, Rahasia di Balik Pencobaan. Gambar backgroundnya seseorang dengan mata satu ditutup, satu dibuka karena memang mengungkapkan sebuah misteri, sebuah rahasia. Ada kode-kode rahasia yang ingin disampaikan kepada kita. Nah, ini cover belakangnya. Buku ini saya tulis ketika saya sedang kuliah di Satya Wacana Salatiga di S2-nya. Karena itu waktu menulis buku ini tahun 2007. Karena saat itu masih dalam proses kuliah. Maka di dalam bagian belakang dari cover buku ini ada komentar dari Profesor Dr. Samuel Petty. Karena beliau adalah salah satu dosen pengajar bagi kami di S2-nya. Buku ini diterbitkan oleh Ramos Gospel. Walaupun buku ini hanya digali dari Matius pasal yang keempat, hanya terdiri dari 11 ayat, tetapi Tuhan memberikan banyak rahasia-rahasia sehingga saya bisa mengupas perikop tersebut sampai 300 halaman. Inilah inti dasarnya. Nah, kita akan baca
Setiap kali saya mengupas ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca satu kali. Berarti ini yang ke-6 kalinya kita baca di Matius pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Supaya Bapak Ibu mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru. Karena firman Tuhan itu sangat kaya. Semakin kita gali, semakin kita dalami akan semakin banyak kebenaran-kebenaran yang muncul. Nah, dari 300 halaman dari Matius pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 11 ini saya bagi menjadi 6 bab. Bab pertama, 3 alasan Yesus mengalami pencobaan, 3 kondisi rawan pencobaan iblis, 3 panah naga tua, 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis, 3 peringatan dalam pencobaan, dan 3 penghiburan dalam pencobaan. Setiap judul selalu saya awali dengan angka 3. Karena setelah saya gali memang muncul 3. Angka ini sangat menarik. Dari bab 1 sampai bab 5 sudah kita kupas. Bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru melihat layar ini, baru hari ini bergabung dengan kami, bisa masuk ke link YouTube kami, Bible Jesus Christ Community. Karena link tersebut khusus untuk membahas khotbah-khotbah yang berseri. Hari ini kita kupas adalah bab yang ke-6. Kita akan baca di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat yang terakhir 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. 11 ayat sudah kita baca. Nah, kalau Bapak Ibu hanya baca sekilas 11 ayat ini, kelihatan biasa-biasa saja. Tapi setelah kita dalami, setelah kita gali, banyak kebenaran-kebenaran rahasia yang Tuhan sampaikan. Seperti yang sudah saya kupas dari bab pertama sampai bab yang ke-5. Hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-6, tapi sebelum masuk ke bab tersebut, saya akan melakukan sedikit resume di bab sebelumnya, itu bab yang ke-5. Supaya 1 minggu Bapak Ibu mengikuti bahan ini berlalu supaya bisa nyambung kembali. Karena saya kupas setiap minggu itu 1 bab. Supaya Bapak Ibu tidak terlalu berat. Kita lihat di bab yang ke-5, saya ada kupas 3 peringatan dalam pencobaan. Peringatan yang pertama adalah jangan lengah. Yang kedua, jangan gagal. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut. 3 hal tersebut sudah saya jelaskan, tapi saya ulang sedikit. Setelah iblis kalah dalam pencobaan, apakah masalahnya selesai? Setelah iblis kalah dan Yesus menang, apakah urusannya beres? Ternyata tidak. Iblis memang kalah waktu pencobaan di padang gurun, tetapi kekalahan iblis itu tidak membuat dia itu frustrasi, tidak membuat dia itu menyerah. Tapi untuk sementara iblis mengundurkan diri dan mencari kesempatan lain untuk kembali menyerang Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 12 sampai 13. Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang terbaik. Bapak Ibu perhatikan, ia mundur sementara. Oke? Mundur sementara dan menunggu waktu yang terbaik. Berarti cobaan iblis, serangan iblis, sekali dia menyerang gagal, bukan berarti iblis itu akan melepaskan kita selama-lamanya. Tidak. Dia akan cari kesempatan yang lain, cari peluang waktu yang lain. Ketika kita ada kelemahan, dia akan masuk menyerang kita lagi. Karena itulah saya di dalam bab yang kelima, di bagian subjudul yang pertama adalah tetap waspada atau berjaga-jaga supaya kita tidak diserang iblis. Kekalahan Adam dalam menghadapi pencobaan iblis itu ternyata berdampak sangat-sangat besar. Seluruh umat manusia jatuh dalam dosa. Seluruh umat manusia dikuasai oleh dosa. Nah, inilah yang disebut dengan dosa turunan. Dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa gara-gara melanggar firman Tuhan, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Seluruh keturunannya ikut berdosa. Ketika seseorang mengalami masalah, kesulitan, dan penderitaan, selalu menyalahkan 3 hal. Jarang sekali orang itu menyalahkan diri sendiri. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, siapa yang disalahkan? Adam menyalahkan Hawa. Betul? Adam berkata, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membuat aku makan. Apakah selesai? Apakah Hawa mengakui, oh iya saya salah? Tidak. Hawa salahkan ular. Oh itu ular yang membuat aku makan. Yang membujuk aku makan. Untungnya saat itu ular tidak membela diri. Padahal kalau ular mau bela diri pun bisa. Oh bukan saya. Tuhan sendiri yang menciptakan Adam dan Hawa. Bukankah pohon itu Tuhan yang ciptakan? Kenapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu setelah ciptakan tidak boleh dimakan? Betul? Karena itulah setiap kesalahan, setiap kali manusia mengalami masalah, kesulitan dan penderitaan, ada 3 hal yang dia salahkan. Yang pertama, menyalahkan Tuhan. Oke, benar? Menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan yang membuat aku mencoba. Tuhan yang membuat aku begini dan begitu. Banyak orang yang kecewa pada Tuhan. Lalu yang kedua, menyalahkan orang lain. Yang ketiga, menyalahkan keadaan. Oh dulu enggak begitu, sekarang kok jadi begini. Nah, itulah biasa dilakukan oleh manusia. Dan ketika ia menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, ujung-ujungnya itu pasti bersungut-sungut. Padahal di dalam bab yang kelima saya sudah katakan, jangan bersungut-sungut. Kemudian, kita akan lihat hari ini adalah bab yang ke-6. Bab yang ke-6 juga terbagi menjadi 3 subjudul. Yang pertama, pencobaan iblis ada batas waktunya. Yang kedua, pencobaan tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan yang ketiga, ada upah dan kemuliaan bagi pemenang pencobaan. Nah inilah 3 penghiburan. Sebagai bab penutup, sebagai bab yang terakhir, supaya Bapak Ibu mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan di saat-saat menghadapi pencobaan. Percayalah bahwa 3 penghiburan ini akan Tuhan siapkan, Tuhan berikan ketika engkau menang di dalam pencobaan. Kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Yang pertama adalah pencobaan iblis ada batas waktunya. Ketika iblis mencoba, itu enggak selamanya seumur hidup kita dicoba. Enggak. Kalau begitu hidup kita akan terasa berat. Ada waktunya. Bagaimana kita tahu ada waktunya? Kita akan coba kupas lebih jauh lagi. Perhatikan kembali skema waktu Yesus dicobai oleh iblis. Yesus lahir, kemudian sampai di usia 30 tahun. Dari kelahiran sampai umur 30 tahun. Nah, apakah ada serangan iblis? Apakah ada gangguan iblis? Apakah ada pencobaan dari iblis? Jawabannya adalah tidak ada. Anda bisa baca. Dari Yesus dilahirkan. Setelah itu tidak ada cerita apa-apa. Sampai umur 12 tahun Yesus pergi ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya di hari raya bangsa Yahudi. Nah di sana umur 12 tahun Yesus masuk ke bait Allah.
Setelah itu Yesus pulang mengikuti orang tuanya, hidup di dalam asuhan Yusuf dan Maria sampai umur 30 tahun muncul lagi. Dan dari lahir sampai 30 tahun tidak dicantumkan bahwa iblis menyerang Tuhan Yesus. Betul? Kenapa demikian? Karena waktunya belum tiba. Maka berulang kali di dalam kitab suci Yesus selalu menekankan tentang waktunya. Kita ambil contoh Yohanes 7 ayat 6 sampai ayat 6 dan ayat 8. Jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Dalam ayat yang kita baca 2 kali Yesus menekankan tentang waktunya. Perhatikan, waktuku belum tiba. Perhatikan tentang penekanan waktu di dalam 2 ayat ini. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Lalu yang kedua, karena waktuku belum genap. Jadi Yesus ini di dalam hidupnya itu memang ada pengaturan-pengaturan waktu. Demikian pula ketika menghadapi pencobaan belum waktunya, iblis tidak bisa mencobai Tuhan Yesus. Nah demikian pula setelah pencobaan itu selesai, iblis segera meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya memang ada pembatasan-pembatasan waktu dalam pencobaan iblis itu. Demikian pula setelah iblis gagal mencoba Yesus, ia segera pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya pencobaan iblis itu memang ada batas waktunya. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Perhatikan Bapak Ibu, menunggu waktu yang baik. Berarti iblis itu tidak mencobai seseorang terus saja. Enggak. Dia akan serang seseorang, tapi setelah itu dia akan mundur. Nah kenapa iblis bisa mundur? Tidak menyerang seterusnya kepada seseorang. Pasti ada penyebabnya. Di mana permasalahannya? Kita lihat lebih jauh. Menunggu waktu yang terbaik. Perhatikan lebih jelas Lukas 4 ayat yang ketiga yang barusan kita baca. Menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, menunggu waktu yang baik. Maksudnya itu apa? Waktu pencobaan iblis itu tergantung Anda sendiri. Benar gak? Kalau dikatakan menunggu waktu yang terbaik, berarti pencobaan iblis itu sangat tergantung pada diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak memberi kesempatan, berarti iblis tidak bisa masuk mencobai Anda karena kita yang membuka peluang. Menunggu waktu yang baik berarti menunggu kesempatan untuk masuk menyerang itu. Tapi kalau orang itu berusaha memperbaiki diri, tidak ada cacat, tidak ada celah yang memungkinkan iblis masuk menyerang dia, maka iblis tidak memiliki waktu yang baik. Betul nggak? Waktunya nggak cocok. Karena apa? Ada perlindungan, ada pertahanan diri Anda. Anda membangun benteng Anda dengan kuat sehingga iblis itu tidak bisa masuk, tidak bisa menyerang kita. Berarti kita bisa diserang iblis karena kita yang membuka peluang itu. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus? Senada dengan apa yang disampaikan oleh oleh penulis kitab yaitu Dr. Lukas. Dia sampaikan menunggu waktu yang baik. Dan Paulus berkata jangan kasih kesempatan pada iblis. Berarti kalau kita tidak berikan kesempatan, tidak berikan peluang kepada iblis, iblis tidak akan memiliki waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk menyerang kita. Betul nggak? Berarti kembali lagi kepada diri kita. Lalu hal-hal apa saja yang kita lakukan sehingga bisa membuka peluang bagi iblis? Oh banyak sekali. Contoh, salah satunya adalah kemarahan. Lihat Efesus 4 ayat 26. Apabila engkau menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya ambil contoh kemarahan. Itu salah satu contoh. Karena banyak peluang-peluang yang bisa kita buka iblis itu masuk menyerang. Terutama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima. Tentang
keinginan-keinginan daging. Nah, iblis masuk lewat keinginan-keinginan daging. Dan salah satu wujud dari keinginan daging itu adalah amarah atau kemarahan, emosi. Iblis bisa masuk ke sana. Dan saya akan berikan contoh bagaimana iblis masuk melalui emosi kita. Contohnya adalah Kain yang melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, membunuh adik kandungnya sendiri. Membunuh darahnya sendiri. Itu saudara sedarah Bapak Ibu. Kenapa? Hanya dimulai dari kemarahan, tidak suka. Bayangkan anak Adam dan Hawa di generasi pertama dari manusia sudah terjadi satu dosa yang begitu mengerikan. Sudah terjadi satu kejahatan yang sangat mengerikan, terjadinya pembunuhan. Dan pembunuhan itu dilakukan oleh seorang abang kepada adiknya. Luar biasa ya. Hanya gara-gara kemarahan. Pemicu dari kemarahan itu adalah kecemburuan. Gara-gara persembahan dari Kain tidak diterima Tuhan, sedangkan persembahan adiknya diterima Tuhan. Kita akan lihat bagaimana kronologi iblis memanfaatkan kesempatan untuk masuk menyerang Kain melalui kemarahan dia. Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Perhatikan ayat yang ke-7. Yang dimaksudkan oleh Nabi Musa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dosa telah mengintip di depan pintu. Nah, dosa itu diibaratkan hidup. Karena di balik pekerjaan dari dosa itu adalah iblis. Karena sengat dosa itu adalah iblis yang bekerja di belakangnya. Jadi dosa mengintip itu artinya iblis yang berkuasa atas dosa sedang mengintip apa yang dilakukan oleh kakak adik itu. Lalu iblis bisikkan ke dalam hati Kain, benar adikmu itu lebih disayang Tuhan. Kamu gak disayang Tuhan. Yaudah habisi saja adikmu itu. Dengan demikian perhatian Tuhan akan tertuju kepadamu. Itu bisikan-bisikan iblis itu dia berikan, cari kesempatan. Dan ternyata iblis itu, ternyata Kain itu termakan. Lalu Kain buka kesempatan. Lalu ia sangat menggoda engkau. Yang menggoda itu adalah iblis agar Kain itu berbuat dosa. Menawarkan, kalau engkau lakukan ini dan itu, maka engkau akan dapatkan begini. Bagaimana si iblis itu yang sudah menggoda ayah ibunya, menggoda Adam dan Hawa sampai mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan iblis pun kembali menggoda anak dari Adam dan Hawa. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya adalah solusi satu-satunya agar engkau tidak dimanfaatkan oleh iblis adalah tutup semua kelemahanmu. Kemarahanmu diredam. Kecemburuanmu karena Tuhan lebih berkenan atas korban bakaran dari Habel. Itu engkau maklumi. Karena mestinya kakak adik itu nggak perlu saing-saingan. Nggak perlu untuk mencari siapa yang lebih hebat, siapa lebih kuat, siapa lebih jago, siapa lebih diperkenan Tuhan. Bukan itu, nggak perlu. Toh mereka tuh satu keluarga. Kesempatan iblis itu ditutup. Dengan demikian tidak ada. Tapi Kain tidak lakukan itu. Kain membuka peluang kepada iblis dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Sadis. Ketika sampai di ladang, kakak adik ini, si Habel juga gak curiga. Yang ngajak itu kakaknya sendiri. Dan mereka tentu sudah sering kali ke ladang kerja bersama. Karena satunya adalah petani dan satunya adalah gembala. Dan mereka bisa, yang satu bercocok tanam, yang satu lagi membawa hewannya untuk makan rumput di sekitar sana. Sudah sering kali mereka ke sana. Makanya Habel tidak curiga. Dan ketika dia sedang lengah saat itulah dari belakang dipukullah adiknya itu. Ketika jatuh lalu dibunuh.
dipukul habis sih. Hanya gara-gara kemarahan. Artinya iblis memanfaatkan kesempatan itu masuk kepada Kain karena Kain sendiri membuka peluang untuk itu. Rasul Petrus mengungkapkan iblis itu seperti singa yang mau ngaum-ngaum yang berjalan keliling. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan kata itu. Apa yang dilakukan oleh iblis berjalan keliling? Apakah dia main peta umpet dengan kita? Tidak. Iblis berjalan keliling itu, dia mencari peluang, mencari kesempatan untuk masuk. Makanya Rasul Petrus katakan tadi, jangan beri kesempatan pada iblis. Kalau kita tidak kasih kesempatan, dia akan terus berjalan, berkeliling terus. Lama-lama capek juga iblis. Karena berkeliling tidak ada hasilnya. Kabur dia, pergi dia. Sama seperti iblis menyerang Tuhan Yesus. 3 kali menyerang Tuhan Yesus, tapi Yesus bisa lewati, bisa tangkis. Dia lihat, waduh, kayaknya nggak ada peluang untuk menyerang Yesus. Pertahanan Yesus terlalu kuat. Akhirnya dia pergi. Dan ketika dia pergi, bukan berarti menyerah. Bukan berarti tidak ada keinginan untuk menyerang Yesus lagi. Iblis hanya mundur sementara mencari kesempatan lain untuk menyerang Yesus lagi. Jadi Bapak Ibu perlu tahu. Nah, mencari orang yang dapat ditelannya berarti tidak semua orang itu bisa ditelan oleh iblis. Betul nggak? Karena Petrus katakan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti tidak semua orang itu bisa atau dapat ditelan oleh iblis. Hanya orang yang membuka peluang, hanya orang yang membuka kesempatan kepada iblis yang bisa ditelan oleh iblis. Makanya jangan kasih kesempatan. Jangan buka peluang itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jika kita tidak memberi kesempatan kepada iblis, maka dia akan pergi mencari mangsa yang lain. Karena dia nggak akan habiskan waktu untuk menunggu kesempatan menyerang Anda. Dia hanya pergi, tapi dia pantau dari jauh. Begitu engkau buka peluang lagi, dia akan datang lagi. Tapi begitu engkau tutup peluang itu, dia akan pergi lagi. Nah, seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus di sini. Jadi iblis mundur sementara menunggu waktu yang terbaik. Kalau kita tetap membentengi diri, tidak ada kesempatan yang baik bagi iblis itu masuk, maka dia tidak akan masuk. Tapi intinya adalah pencobaan iblis itu ada waktunya. Ada waktunya. Wahyu 2:10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perhatikan kata yang ingin saya fokuskan di sini. Kamu akan dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kenapa di sini muncul satu angka? Dan angka itu pembatasan dan angka itu genap 10. Angka sempurna. Kenapa dituliskan seperti itu? Maksud di sini adalah ada pembatasan waktu dari Tuhan. Dulu saya pernah jelaskan yang namanya roh itu ada 4. Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Nah, dari 4 macam roh ini, 3-nya itu tidak memiliki tubuh jasmani. Oke, itu hanya tubuh rohani. Allah itu roh, malaikat roh, iblis juga roh. Nah, yang punya tubuh jasmani itu adalah manusia. Dan karena memiliki tubuh jasmani, maka kekuatan roh manusia itu yang paling lemah. Oke. Nah, roh satu-satunya pencipta itu adalah Allah. Allah yang menciptakan malaikat, tapi Allah tidak menciptakan iblis. Iblis itu adalah dari malaikat yang berontak kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, berarti dari 4 macam roh ini roh Allah adalah yang terbesar. Dia bisa kendalikan, bisa membatasi kuasa-kuasa iblis. Pembatasan dari Tuhan. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi pemenang di dalam pencobaan.
Karena enggak selamanya kita dicobai, ada batasan waktunya. Nah, 10 hari yang dimaksudkan di sini bukan berarti 10 hari genap pasti selesai. Belum tentu maknanya seperti itu. Bisa iya, bisa tidak. Maksud 10 hari itu adalah satu potong waktu. Apakah 10 hari, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, kita nggak tahu persis. Tapi yang jelas di sini ada pembatasan waktu. Nah, kalau kita bisa melewati masa pencobaan iblis dan kita tetap setia, maka kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan karena kita menjadi seorang pemenang yang diungkapkan di ayat yang ke-11 ini. Jadilah pemenang. Dan ketika kita menjadi pemenang, maka kita layak mendapatkan mahkota kemuliaan. Untuk bisa menjadi pemenang, jika saat kita sedang dicobai dan kita tetap bertahan dalam iman, maka iblis akan segera meninggalkan kita. Kita diserang terus, tapi kita tetap bertahan terus. Iblis tidak akan bisa menjatuhkan kita, tidak akan bisa masuk menyerang kita. Lambat laun iblis akhirnya meninggalkan kita. Jika kita tutup semua kelemahan-kelemahan kita, iblis tidak akan bisa masuk untuk menyerang kita. Satu-satunya cara untuk menutup kelemahan kita adalah dengan tekun berdoa. Karena doa itu adalah perlindungan. Doa itu adalah membangun benteng perlindungan. Karena itu ketika di taman Getsemani, Yesus berdoa dengan murid-murid karena saat itu adalah saat yang sangat rawan mereka diserang oleh iblis. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Perhatikan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan? Bentengi diri. Berdoa. Betul? Dengan ketekunan berdoa, maka kita akan aman terlindungi. Lalu berapa lama kita harus berdoa? Di Taman Getsemani itulah Tuhan Yesus berkata kepada Petrus yang memang saat itu sedang diincar oleh iblis untuk dijatuhkannya supaya menyangkal Yesus. Yesus berkata pada Petrus, Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dengan kata lain, minimum dalam 1 hari kita berdoa 1 jam, maka kita akan dapatkan perlindungan yang kokoh. Itu bagian pertama. Pencobaan ada batas waktunya. Bersabarlah, ketika waktunya tiba, waktunya selesai, akan indah pada waktunya. Lalu yang kedua, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Saya banyak gambar-gambar animasi yang sangat bagus. Kita lihat gambar animasi ini. Bagaimana yang satu si putih dengan badan tinggi besar menekan si kecil si biru ini. Tapi si biru ini tetap bertahan. Tetap berupaya jangan sampai diinjak, jangan sampai dihancurkan. Artinya walaupun kecil dia masih ada kekuatan untuk bertahan. Nah demikian pula Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Lihat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita kupas lebih jauh ayat ini karena ayat ini sangat penting bagi kita di bagian yang satu ini. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti Tuhan tahu persis berapa kuat, berapa hebat kita menghadapi tekanan, berapa hebat kita bisa melewati kesulitan. Maka di sini dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Ada 2 hal yang dilakukan oleh Tuhan agar kita tidak dicobai melampaui kekuatan kita. Apa saja? Yang pertama, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Berarti kalau kita menghadapi masalah ini terus kita rasanya sudah tidak kuat, lalu Tuhan buka sebuah peluang.
Jadi ibarat itu tekanan, ya. Tekanan, katakanlah kita pompa balon, sebuah balon. Balon itu kan ada terbatas, dia kembang-kembang terlalu gede, akhirnya kan nggak kuat lagi meletus. Tapi Tuhan akan memberikan sedikit celah, mungkin satu lubang kecil, sehingga keluarlah angin. Jadi sebanyak apapun angin dimasukkan ke dalam balon tetap tidak akan pecah, karena dia ada jalur yang lain untuk menyalurkan angin supaya tidak terlalu kencang. Lalu yang kedua adalah Tuhan membatasi serangan iblis di dalam pencobaan. Kita kupas kedua hal poin kecil ini. Yang pertama, pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Dengan kata lain, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Ketika bangsa Israel sampai di padang gurun, mereka keluar dari Mesir, menuju ke tanah Kanan. Sampailah mereka di Laut Teberau. Dan di saat itu adalah saat yang sangat rawan. Karena akhirnya Firaun setelah mendengar bahwa bangsa Israel sampai di tepi laut dan mereka tidak tahu mesti kemana lagi, Firaun pikir, nah ini kesempatan. Karena Firaun itu memang dari awal tidak mengizinkan bangsa Israel keluar meninggalkan negara mereka. Karena mereka telah mendapatkan banyak sekali manfaat dengan menjadikan bangsa Israel sebagai budak-budak mereka. Mereka diperas tenaganya, bekerja di ladang, bekerja di sawah, bekerja membangun ini, membangun itu. Mereka dikasih upah seenaknya, ditindas, dimanfaatkan kesempatan untuk menguasai mereka. Walaupun Tuhan demi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir melakukan serangan habis-habisan kepada Mesir dengan menjatuhkan 10 macam tulah. Dan tulah yang terakhir itu yang mengerikan, kematian semua anak-anak sulung. Baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan seluruh rumah itu ada kematian. Karena seluruh rumah itu pasti ada yang namanya anak sulung. Rata-rata ada hewan sulung, ada anak sulung. Nah, dengan kematian yang begitu mengerikan, seluruh Mesir berkabung, barulah saat itu mereka diizinkan keluar. Tapi sekarang masalahnya mereka ada di tepi Laut Teberau. Mau maju ada laut, mau mundur tentara Firaun sudah datang menyerang. Nah, apa yang dilakukan? Kita lihat Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bayangkan, nyawa itu sudah ada di depan. Karena mereka tahu, mereka tuh sudah sekian lama hidup sebagai budak. Seringkali disiksa, seringkali dibunuh seenak-enaknya. Dan saat ini mereka berpikir pasti habis, pasti mati. Nyawa akan melayang sebentar lagi. Maka ketakutan. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan berkata, udah siap-siap kalian berangkat. Lah sekarang berangkat kemana? Depan laut. Di belakang tentara Firaun. Kereta perang mereka sampai 600-an. Dibawa, belum lagi tentara-tentaranya. Mau ke kiri atau ke kanan sekarang? Ke kiri kanan tetap bisa dikejar oleh tentara Firaun. Mau kemana? Dengan kata lain, jalan sudah buntu. Betul? Tapi bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Lihat ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu yang saya kasih, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar. Maka di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 tadi sangat jelas Rasul Paulus katakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 ini bercerita tentang bangsa Israel yang ada di padang gurun. Itu Paulus mengulang kembali sejarahnya. Dan
Tuhan akan memberikan jalan keluar, kemungkinan Paulus itu juga berpikir bagaimana di jalan buntu itu, bagaimana mereka sudah tidak ada kesempatan tapi Tuhan buka kesempatan, Tuhan belah laut itu sehingga bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Artinya Tuhan membuka jalan bagi kita. Karena itu ketika Anda dicobai, percayalah. Hanya Tuhan yang sanggup menolongmu. Tetap bertakun, tetap berpaut kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan keluar bagimu sehingga engkau bisa melewatinya. Kita perhatikan satu gambar ini yang sangat menarik. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pasti ada pintu lain yang dibukakan. Artinya di sini tutup, Tuhan akan buka pintu yang lain. Kalau pintu ini ditutup lagi, akan dibuka pintu yang lain. Tapi persoalannya adalah di kita, bukan di Tuhan. Kita seringkali terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup itu. Kita ketok terus, kita paksa terus. Pokoknya pintu ini harus terbuka. Padahal sudah ada pintu lain yang dibukakan oleh Tuhan. Kita tidak melihat, tidak menggunakan kesempatan masuk lewat pintu lain. Berarti permasalahan di kita. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tampak jelas sekali pada kasus Ayub, pencobaan yang dialami Ayub di mana Tuhan menentukan batas-batas serangan iblis kepada Ayub. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan iblis kepada Ayub. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Kita lihat bagaimana pembatasan Tuhan. Ayub 1 ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Di dalam dialog itu Tuhan memuji Ayub. Di bumi ini tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan iblis berkata, belum tentu. Kenapa Ayub takut engkau? Kenapa Ayub itu menjauhi kejahatan? Karena engkau memberkati dia, engkau melindungi dia. Coba dicabut itu. Dan Tuhan akhirnya menantang iblis. Belum tentu. Karena memang ada manusia seperti itu kok. Ada yang dengan tulus menyembah aku. Bukan karena aku berkati. Bukan karena aku lindungi dia. Sekarang coba. Dan akhirnya terjadilah ayat yang ke-11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai, maka ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Dan Tuhan berkata pada iblis, perhatikan pembatasan Tuhan kepada iblis. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Perhatikan kalimat ini. Hanya jangan engkau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Oke, silakan engkau serang yang dimiliki oleh Ayub habis-habisan. Tapi jangan sentuh badan Ayub. Itu maksud Tuhan. Berarti Tuhan batasi. Karena kalau tidak Tuhan, iblis pasti menyerang Ayub langsung. Betul nggak? Dan akhirnya iblis pergi. Dan ketika iblis pergi dari hadapan Tuhan, diseranglah Ayub. Semua hewan-hewan dia habis semua. Lalu Ayub punya 10 anak. 10 anak juga disikat semua. 10-nya mati dalam satu hari. Tapi Ayub tidak diapa-apain. Dan apakah Ayub menyangkal Tuhan? Tidak. Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Semua hilang, tapi Ayub tetap berpaut kepada Tuhan. Karena Ayub berkata, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Oke. Nah, lihat pembatasan yang lain. Ayub pasal 2 ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap
tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Perhatikan kata tanpa alasan. Artinya iblis menyerang Ayub bukan karena Ayub itu punya salah, punya cacat sebagainya. Tapi inilah Tuhan ingin buktikan bahwa memang di muka bumi ada manusia yang benar-benar tulus menyembah Tuhan bukan karena ada sesuatu yang ingin didapatkan Tuhan. Itulah hati Ayub. Dan iblis kemudian tidak senang dengan pujian Tuhan. Lalu iblis menantang Tuhan lagi. Kita lihat. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis itu ingin buktikan, ya udah kau serang Ayub. Awalnya Tuhan berkata jangan sentuh Ayub. Tapi kali ini ujian atau tantangan atau pencobaan itu lebih dalam lagi. Orang rela mengeluarkan semuanya. Misalnya, Anda ketika sakit, kalau Anda memberikan persembahan kepada Tuhan, rasanya 10 juta itu terlalu besar, betul? Tapi kalau engkau sakit, berobat 100 juta itu kecil. Benar nggak? Coba dipikirkan. Memberikan persembahan 10 juta, oh berat gede loh. Tapi kalau engkau sakit, 100 juta engkau bisa berikan nggak? Untuk dokter, bisa. Jadi dokter lebih berharga daripada Tuhan, betul nggak? Maka itulah maksud Ayub itu. Maksud dari iblis. Dan Tuhan berkata apa? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Perhatikan pembatasan Tuhan. Silakan serang Ayub. Silakan. Tapi jangan engkau cabut nyawanya. Berarti iblis itu bisa mengambil nyawa seseorang loh. Dan itu memang terbukti nyawa 10 anak Ayub itu dihabisi sama iblis. Melalui angin yang begitu hebat meruntuhkan rumah tempat mereka sedang berkumpul. Inilah pembatasan Tuhan. Dan dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu mengerti kekuatanmu. Seberapa berat engkau bisa bertahan. Makanya Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Jika engkau hanya sanggup mengangkat beban 10 kilo, Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengangkat beban 50 kilo. Percayalah. Percayalah. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan membiarkan wajahmu seperti ini. Perhatikan seorang anak kecil mengangkat barbel, betul gak? Atau mengangkat barbel dengan wajah seperti ini, Tuhan tidak akan biarkan engkau. Itu melampaui kekuatan. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Karena itu percayalah, tetap pegang tangan Tuhan karena Tuhan yang tahu kekuatanmu. Yang Tuhan adalah roh yang bekerja dalam kesunyian. Diungkapkan oleh Paulus di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah itu roh. Engkau tidak bisa melihat Dia, tapi Dia turut bekerja. Percayalah, Tuhan Yesus tahu masalahmu, Tuhan Yesus tahu kesulitanmu, Tuhan Yesus tahu saat ini engkau sedang berat-beratnya menghadapi pencobaan. Tuhan tahu. Dan secara diam-diam Tuhan turut bekerja menolong engkau. Kelihatan engkau sudah tidak sanggup lagi, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ketika engkau sudah tidak sanggup lagi, maka Tuhan akan membatasi serangan-serangan iblis. Yang penting di sini adalah engkau harus tetap setia. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan gugur imanmu, bertahanlah. Karena pencobaan iblis itu ada batas waktunya. Yang ketiga, ada upah dan kemuliaan bagi pemenang dalam pencobaan. Ini bagian yang terakhir, sub terakhir dari buku saya. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menang dari pencobaan iblis? Kita lihat apa yang Tuhan Yesus dapatkan. Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan Dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perhatikan
Malaikat datang melayani Yesus. Berarti ketika Tuhan Yesus sedang menghadapi pencobaan iblis, malaikat itu sudah ada di padang gurun. Mereka lah yang menjadi saksi hidup. Mereka lah yang melihat bagaimana pertempuran antara Tuhan Yesus melawan iblis. Dan satu demi satu serangan dari iblis. 3 kali serangan iblis dirontokkan oleh Tuhan Yesus dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab. Oke? Lebih jauh. Tuhan Yesus dilayani oleh para malaikat. Itu adalah apresiasi, penghargaan, dan kemuliaan bagi Yesus sebagai pemenang atas pencobaan. Jadi kalau Anda dicobai, nggak usah khawatir. Yang penting Anda bertahan. Okay? Dengan kata lain, dicoba iblis bukan karena kita buka peluang. Bukan karena kita ada cacat atau kekurangan. Kalau kita dicobai oleh iblis karena kelemahan kita, maka kita perbaiki. Tutupi kelemahan kita supaya iblis itu mundur. Kalau kita dicobai oleh iblis sama seperti Ayub, sama seperti Tuhan Yesus, percayalah setelah kita lolos dari pencobaan, Tuhan sediakan berkat dan mahkota kemuliaan untuk kita. Kemuliaan yang diterima oleh Tuhan Yesus ini adalah sebagai pemenang pencobaan adalah satu gambaran, satu pengajaran penting bahwa kita pun akan mendapatkan upah dan kemuliaan ketika kita menang menghadapi pencobaan iblis. Dalam sesi sebelumnya, sesi pertama, bab pertama, saya pernah memberikan satu perbandingan antara pencobaan iblis dengan main boxing. Permainan boxing. Anda hobi nonton boxing? Saya hobi nonton boxing tapi untuk partai-partai tertentu. Bukan yang kece-kece. Padahal kita tahu. Banyak orang yang ketika naik ring babak belur. Giginya rontok lah. Mukanya bengkak lah. Seringkali kalau yang namanya ring itu babak belur. Bahkan sudah banyak juga orang yang mati di atas ring. Enggak karena serangan jantung kelelahan atau mungkin karena pukulan sampai dia jatuh geger otak sudah banyak. Tapi kenapa orang mau tetap naik ring? Tetap saja banyak yang mau jadi petinju. Kenapa? Karena ada 2 yang mereka dapatkan. Pertama bayaran, yang kedua popularitas atau kemuliaan. Ketika Mike Tyson, Anda tahu? Salah satu yang saya suka nonton itu adalah Mike Tyson. Ketika lagi jaya-jayanya Mike Tyson sebagai petinju kelas berat sejati. Satu kali saya beli majalah bola. Saat itu saya pelayanan di Pontianak. Di Pontianak tuh orang-orang di sana hobi sekali berjudi. Karena banyak orang Chinese di sana. Orang-orang Hakka, orang Teochew suka berjudi, nomor buntut dan sebagainya. Nah Mike Tyson bertinju itu dijadikan perjudian. Nah berjudi di sini bukan lagi siapa menang siapa kalah. Karena mereka semua rata-rata menjagokan Mike Tyson. Dan ketika judi ada yang bukan lagi berapa ronde dia bisa menjatuhkan lawan. Tapi sampai bermenit keberapa mereka bisa menangkan lawan. Menjatuhkan lawannya. Wah luar biasa ya. Maka waktu Mike Tyson kalau bertinju di hari Minggu, kota Pontianak itu banyak toko-toko yang tutup nonton atau berjudi. Setelah pertandingan selesai baru buka toko lagi. Nah, waktu saya baca di majalah bola, saat itu Mike Tyson dibayarnya berapa? Sekali naik ring dibayar, dikurskan ke rupiah sekitar 40 miliar. Gede nggak? Gede. Itu dulu loh. Sekali naik ring 40 miliar. Siapa yang tidak tergiur? Bapak Ibu? Maaf kata nih, ini ilustrasi. Kalau saya boleh nantang Mike Tyson, saya akan tantang Mike Tyson. Mungkin Anda berkata, yang benar Pak Nathan. Anda yakin bisa menang? Saya nggak bicara menang. Saya sudah yakin 100 bahkan 1000% saya pasti KO sama Mike Tyson. Lalu kenapa saya nantang dia? Karena bayaran dan kemuliaan. Dalam sekejap nama saya akan dikenal di dunia. Dalam sekejap saya akan dapat miliaran. Mike Tyson dibayar 40 miliar. Saya nggak usah 10 miliar saja sudah cukup. Saya bertahan 1-2 menit kena tonjok terlempar keluar dari ring tidak masalah. Patah tulang nggak masalah. Saya setelah keluar dari ring pertandingan, saya masuk ke rumah sakit berobat.
Dari 10 miliar, katakanlah 1 miliar untuk berobat saya sampai sembuh. Saya masih dapat kantongi 9 miliar. Anda mau seperti itu? Mau? Saya yakin kalau Anda ada kesempatan, Anda mau. Betul nggak? Itu artinya apa? Anggap saja itu pencobaan iblis. Pencobaan iblis memang Anda babak belur, memang menyakitkan, memang engkau hancur-hancuran. Tapi kalau engkau tetap bertahan, ada kemuliaan, ada pahala yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, bagi pemenang di dalam pencobaan. Teladanilah kesabaran para nabi. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Teladani bagaimana mereka sabar menghadapi penderitaan-penderitaan. Lalu Yakobus mengutip salah satu tokoh, yaitu Ayub. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Perhatikan ketekunan Ayub. Ayub dicobai habis-habisan. Ayub diserang iblis habis-habisan. Tapi apakah selesai? Dia bisa bertahan melewati waktu pencobaan iblis. Setelah itu Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Kita lihat ayatnya. Kita buktikan bagaimana Tuhan sediakan bagi Ayub. Ayub dipulihkan dan diberkati 2 kali lipat. Ayub 4 ayat 10. Ayub 24 ayat 10. Sorry, bukan 4 ya, 24. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk saudara-saudaranya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Perhatikan 2 kali lipat dari kepunyaannya yang dahulu. Dan saya ingin mengajak Anda melihat angka-angka. Okay? Perbandingkan angka-angka sebelum Ayub dicobai dan sesudah Ayub dicobai setelah Tuhan pulihkan dia. Perhatikan angka ini. Ayub 42 ya, sorry, bukan 24, 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Perhatikan angka-angka di sini. Nanti saya akan perbandingkan angka sebelum dicobai dan angka sesudah dicobai. Saya katakan kepada Anda, angkanya persis sempurna 2 kali lipat. Lalu ayat yang ke-16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ini anak dan cucu yang baru. Yang lama kan sudah mati. Oke? Artinya umur Ayub itu diperpanjang oleh Tuhan. Jadi betapa indahnya. Tuhan membiarkan Anda dicobai iblis, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Dengan catatan bukan karena kelemahan kita. Kalau kelemahan kita yang buka peluang, ini salah kita yang harus perbaiki diri. Tapi kalau engkau hidup benar, engkau tetap berpaut kepada Tuhan seperti Ayub tidak bercacat celah, maka Tuhan berani memberikan garansi. Kita lihat bagaimana Tuhan kembalikan. Yang sebelah kiri sebelum Ayub dicobai iblis. Yang sebelah kanan setelah dipulihkan dan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Nah sebelumnya anak Ayub 7 laki-laki 3 wanita 10. Sesudah dicobai iblis Tuhan pulihkan, kembalikan 7 laki-laki 3 perempuan. Angkanya itu sempurna, betul gak? Diperbandingkan ini ada ayat-ayatnya. Di sebelum itu Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Nah sesudah dicobai pasal 42 ayat 10 sampai 13. Nah sebelum dicobai kambing domba 7.000 menjadi 14.000. Onta 3.000 menjadi 6.000. Lembu 500 pasang menjadi 1.000 pasang. Keledai betina 500 ekor menjadi 1.000 ekor. Luar biasa. Tangkap gak di sini? Sempurna. Artinya apa?
perlindungan Tuhan kepadamu sempurna, berkat Tuhan kepadamu sempurna, upah yang Tuhan sediakan bagimu sempurna ketika engkau bisa bertahan menghadapi pencobaan iblis. Janji Tuhan bagi para pemenang dalam menghadapi pencobaan adalah kalau engkau bisa bertahan, Tuhan akan bukan hanya memberkatimu di dunia, tapi akan mengaruniakan mahkota kehidupan yang abadi. Kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Supaya siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Bertahanlah. Pencobaan iblis ada masanya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya bertahan sampai akhir. Dan Tuhan akan, kalau engkau bisa bertahan sampai akhir, maka engkau dianggap sebagai seorang pemenang. Jangan jadi pencundang, jangan kalah dalam pencobaan. Dan kalau engkau bisa memenangkan pencobaan tersebut, Tuhan berkata, aku mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Engkau mau dapatkan mahkota? Engkau mau dapat kemuliaan? Engkau mau dapatkan upah di sorga? Engkau mau mendapatkan penghargaan di mata Tuhan? Bertahanlah dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai mengupas buku rahasia di balik pencobaan. Sudah 6 bab, 6 sesi hamba-Mu kupas, dan ini adalah sesi yang terakhir dari 6 bab tersebut. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu, dan hamba-Mu berdoa semoga buku ini menjadi buku yang penuh dengan inspirasi, buku yang memberikan kekuatan kepada mereka yang rindu untuk mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan di saat menghadapi pencobaan yang berat. Dan bagaimana mereka bisa menang dalam pencobaan? Melewat badai, lewat masa kekelaman. Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada mereka yang saat ini sedang berbeban berat, sedang menghadapi masalah keluarga, masalah bisnis, masalah anak, masalah ekonomi, dan masalah sakit penyakit, dan berbagai macam masalah-masalah lain. Saat ini mungkin mereka sedang menghadapi pencobaan yang berat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Semoga khotbah hari ini dan sesi-sesi sebelumnya bisa sampai ke tangan-tangan mereka yang memerlukan, dan mereka yang sedang berat-beratnya menghadapi tekanan percobaan hidup, agar mereka dituntun dengan khotbah hari ini untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Bapak Jamesy. Mari Pak Jamesy, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama mengenai COVID-19 yang sudah mulai terkendali. Oleh karenanya JCC sejak tanggal 5 Juni telah membuka ibadah offline di hari Minggu setiap pukul 10 hingga jam 12 siang di Gedung 6 Center Kemayoran di lantai 4 Ruang Jati. Harap seluruh jemaat dan simpatisan agar dapat hadir dalam setiap pertemuan ibadahnya. Pengumuman kedua, walaupun ibadah tatap muka sudah diadakan, tapi JCC tetap mengadakan ibadah live streaming setiap hari Minggu jam 4 sore. Link ibadah ini akan dibagikan setiap hari Sabtu atau di hari Minggu siang. Pengumuman ketiga, dari bulan Mei hingga Juni, tema khotbah yang dikupas oleh Gembala JCC kita adalah pencobaan di padang gurun.
Tema ini mengupas buku karangan Pendeta Nathan yang terdiri dari 6 bab yang menarik. Bab pertama, 3 alasan Yesus mengalami pencobaan. Bab kedua, 3 kondisi rawan pencobaan iblis. Bab ketiga, 3 panah naga tua. Bab keempat, 3 cara Yesus menghadapi pencobaan iblis. Bab kelima, 3 peringatan dalam pencobaan. Bab keenam, 3 penghiburan dalam pencobaan. Tema ini dikupas dalam ibadah live streaming di hari Minggu setiap pukul 4 sore. Pengumuman keempat, Gereja JCC telah membuka pendaftaran baptisan angkatan ke-23. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin menerima baptisan yang alkitabiah, boleh dapat mendaftarkan dirinya kepada Ibu Pendeta Yemima di nomor 0813 1098 2245. Pengumuman kelima, Bible Teaching Ministry akan mulai membuka kelas pengajaran Alkitabnya secara offline. Akan diadakan mulai tanggal 1 Juli setiap Jumat malam jam 6.30 di Gedung Kana Amuya Cafe, Jalan Angkasa. Demikian beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kasihi, Tuhan yang kami serukan, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Tiada hentinya Tuhan, kami ingin memanjatkan rasa puji syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tapi di kesempatan sore hari ini Tuhan, kami juga ingin berdoa buat rekan-rekan kami, para jemaat dan simpatisan yang mungkin sedang terbaring lemah dalam keadaan yang mungkin sakit, ataupun mereka yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami memohon Tuhan, berbelas kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Apabila mereka dalam keadaan yang sakit, kami mohon bilur-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami kesembuhan. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi, entah itu permasalahan dalam keluarga atau permasalahan dalam perekonomian mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau Allah yang ajaib. Mereka akan mengalami kemerdekaan, mereka akan mengalami pemulihan. Oleh karenanya kami terkhusus berdoa buat sahabat kami, rekan kami, Bapak Pendeta Stefanus, Bapak Pendeta Handato, Bapak Pendeta Tan Yelezar, bahkan Bapak Mustari, ayahanda dari Bapak Pendeta kita yang juga mengalami stroke. Kita juga berdoa buat Ibu Rumi, Bapak Agus, suami dari Ibu Doris di Malaysia yang mengalami kanker usus. Bilur-Mu Tuhan, mujizat-Mu tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karenanya kami memohon Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama-nama yang kami sebutkan, boleh mengalami pemulihan dan boleh mengalami kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami, memuji, membesar, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga masih terus bergumul untuk penanganan COVID-19 ya Tuhan, dan percepatan pelaksanaan vaksinasi dan booster bila kiranya segera tercapai. Tak lupa kami berdoa untuk keamanan dan kedamaian negara kami Republik Indonesia yang kami kasihi. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan setiap aparatur negara yang berada di bawah pemerintahan yang sedang bekerja keras ya Tuhan. Tuhan tanamkan rasa takut akan Engkau, sehingga mereka boleh bersungguh-sungguh bekerja ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pengajuan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri ya Tuhan. Kerinduan-kerinduan kami Tuhan, dengan dana yang mungkin akan dikucurkan, kami boleh mendirikan gedung ibadah kami yang telah kami rindukan beberapa saat ini Tuhan. Tapi kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap kerinduan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Apabila semua ini merupakan bagian dari rencana-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap proses yang sedang berjalan akan dapat diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Demikian Tuhan doa syafaat yang telah kami panjatkan. Kembalikan kami di minggu depan yang akan datang. Tuntun kami dimanapun kami berada.
Sertai kami dengan perlindungan oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat dari Pak James C. Kita akan akhiri ibadah kita, mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal, penghiburan yang abadi akan diturunkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Maka saudara-saudara akan diberkati di dalam setiap pekerjaan saudara. Apapun usahamu, pekerjaanmu, Tuhan akan berkarya berlimpah. Saudara-saudara akan diberkati dalam keamanan kemanapun engkau melangkah, engkau pergi, engkau berada, engkau berjalan. Malaikat Tuhan akan menuntun langkahmu. Saudara-saudari akan diberkati dalam kesehatan. Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakitmu. Berseru, berserahlah kepadanya, engkau akan dipulihkan. Sukacita, damai sejahtera, keharmonisan akan Tuhan limpahkan di dalam keluargamu masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan pujian Lingkupiku di bagian refnya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku senang sebab kau Allahku. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu dengan minggu depan. Dan minggu depan saya akan memberikan khotbah lepas. Artinya bukan khotbah berseri. Tapi lain kali mungkin akan ada khotbah berseri lagi. Tuhan Yesus berkati.